Paskah. Setiap orang Kristen tentu merayakan Paskah di gereja. Tapi, apa makna Paskah sebenarnya? Bagi bangsa Yahudi, Hari Raya Paskah adalah hari raya terpenting. Hari Raya Paskah adalah peringatan kemurahan Allah atas pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Perbudakan di tanah Mesir diakhiri dengan tulah ke-10, yaitu kematian bagi seluruh anak sulung di tanah Mesir. Tapi Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dengan cara memerintah mereka untuk mengoleskan darah domba jantan di ambang pintu rumah mereka, seperti yang tertulis di kitab Keluaran pasal 12 ayat yang ke-23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Paskah yang berasal dari bahasa Ibrani Pesak bermakna melewati. Allah melewatkan kematian dari bangsa Israel karena melihat darah domba yang ada di atas ambang pintu rumah bangsa Israel. Peristiwa ini adalah bayangan tentang darah Kristus yang tercurah sebagai anak domba Allah yang dijadikan korban penebus dosa sekali untuk selamanya. Penebusan manusia dari jerat dosa hanya bisa dilakukan dengan darah Kristus. Darah sebagai lambang kehidupan telah melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Sedangkan saat ini kita memaknai Paskah sebagai tanda bahwa kita telah ditebus lunas dari perbudakan oleh dosa. Seperti tertulis di Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7 sampai ke-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sehingga perayaan Paskah artinya kita telah dilewatkan atau diselamatkan dari upah dosa, yaitu maut, melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib sebagai tanda bahwa hutang dosa telah lunas dibayar, dan kebangkitannya menandakan bahwa kita telah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Bagi orang percaya, ritual Paskah yang lama sudah digenapi oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dalam perjanjian baru, Alkitab hanya memerintahkan 2 buah ritual, yaitu baptis dan perjamuan kudus. Baptis sebagai tanda bahwa kita adalah ciptaan baru, dan perjamuan kudus sebagai tanda untuk kita mengingat kembali pengorbanan Yesus serta memberitakan kematian dan kebangkitannya sampai Dia kembali. Selamat Hari Paskah.